Belambir gitu bisa. Oh, ini orang kirim ya nak ke desa. Terjadi kebakaran di Kampung Pasir Siu, Pak Kades, Belambir, Pak Kades. Pasir Siu kawan. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 3 rumah warga di Kampung Pasir Siu, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian bangunan rumah, serta merambat ke rumah lainnya. Beruntung penghuni rumah yang ada di dalam dengan cepat menyelamatkan diri. Api dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Ada kebakaran 3 rumah, korban 3 rumah. Ya, yang ditempati 2, yang 1 kosong, yang tengah-tengah. Cuman awal mula api, titik api berasal dari rumah yang paling kiri, diduga mungkin dari kayu bakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Inilah video aksi protes para pedagang teras Malioboro II yang kemudian viral di media sosial. Aksi berjualan di pedestrian Malioboro dilakukan sejak Jumat malam hingga Sabtu malam, tepatnya di sisi barat teras Malioboro hingga kantor DPRD Yogyakarta. Mereka menggelar aksi karena merasa dagangannya tidak laku setelah menempati lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Merasa keluhan tidak direspon pemerintah setempat, para pedagang pun kembali melakukan aksi protes. Para pedagang berharap mereka dilibatkan dalam perencanaan relokasi lapak dagang di dalam teras Malioboro II. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali PK pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan kasus Vina dan Eki yang telah bebas mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Bersedia Pak untuk dijadikan saksi? Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi. Ya, pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih belum kembali ke lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 narapidana tersebut. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi, Cirebon. Saat ini 7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung,
Sebelumnya ketujuh terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan saat ini pihak lapas telah kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ketujuh terpidana tersebut. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada. Keberadaan Aep, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon dipertanyakan sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya sejak kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep memang suka ke sini tapi jarang muncul ke sini. Ya, namanya anak itu di mana aja lah. Itu. Terus udah apa terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Ya suka. Dia udah ada. Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aep. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup, padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering ke masjid. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh. Mantan Ketua RT 2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren kembali muncul ke publik. Abdul muncul bersama anak lelakinya, yakni Muhammad Nadratul Kahfi atau Kahfi. Inilah video kuasa hukum Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kahfi. Disampaikan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang. Sebelumnya, Abdul diduga menghilang padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dikabarkan menghilang, Abdul Pasren. Saksikan selengkapnya di program AB Plus Senin 15 Juli pukul 8 malam. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguhnya terjadi, versinya
2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah. Terus terang, saya kelunun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, yang dari Jakarta sempat ya Pak. Betul ya Pak ya? Dan saya berupaya untuk baik-baik dengan itikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah. Terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu pasti rumah Bapak. Iya, rumahnya anak. Rumah anak yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah. Ya tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SCL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Kericuhan terjadi saat terdakwa kasus korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Awak media yang menunggu SCL untuk meminta tanggapan terjatuh, diduga karena didorong oleh massa pendukung SCL. Massa meminta awak media untuk membuka jalan bagi SCL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SCL memicu keributan. Situasi memanas membuat SCL tak bisa keluar hingga akhirnya SCL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari anggota ormas pendukung SCL. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang seorang wartawan. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SCL itu. Selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk menutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk menutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu, tapi pas SCL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah. Akibat kericuhan terjadi, peralatan kamera milik sejumlah wartawan juga mengalami kerusakan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJT pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SCL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Korban dan IJT meminta pelaku secepatnya diproses hukum karena mengancam kemerdekaan pers. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jurnalis korban kekerasan pendukung SEL telah diperiksa Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Korban dimintai keterangan seputar kronologis kejadian hingga peralatan liputan yang dirusak oleh pelaku. Bodia Vimala, jurnalis televisi swasta yang menjadi korban kekerasan, diperiksa selama 3 jam dan menjawab 17 pertanyaan dari penyelidik. Kepada penyidik, Bodia mengaku tak mengenal para pelaku dan baru mengenalinya saat melihat ulang rekaman video kekerasan. Selain memeriksa Bodia, polisi juga meminta keterangan 2 saksi lainnya. Jadi benar kemarin tanggal 11 Juli 2024 Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang laki-laki inisialnya BVS, usia 32 tahun. Beliau mengalami dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Itulah peristiwa yang dilaporkan oleh beliau, saudara BVS. TKP-nya dan waktu kejadiannya pada hari Kamis juga kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Setiap ada laporan yang masuk ke kami, maka penyelidik melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Yang dilakukan nanti adalah melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi-saksi yang disajikan atau disebutkan oleh pelapor, kemudian nanti terlapor, ini terlapor dalam penyelidikan ya, dalam laporan ini terlapor dalam lidik. Kemudian itu juga hingga olah TKP. Ya, pada prinsipnya semua laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya itu akan dilakukan proses. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Tak terasa, Jakarta Fair 2024 sudah memasuki hari terakhir. Sejumlah acara spesial pun disiapkan untuk pengunjung. Penutupan Jakarta Fair malam nanti akan dimeriahkan konser musik rock oleh band J-Rocks dan Kotak. Selain itu akan ada juga pengundian Grand Prize untuk pengunjung dan pesta kembang api. Jakarta Fair tahun ini digelar selama 33 hari mulai 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Ya, dan untuk mengetahui kemeriahan hari terakhir Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, kami terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di lokasi. Salam, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Jakarta Fair Kemayoran 2024 atau Pekan Raya Jakarta. Di mana saat ini antusias dari para pengunjung ini terbilang sangat ramai sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menikmati semua keseruan yang ada di PRJ ini. Salah satu tenan yang paling ramai didatangi oleh para pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran di tahun ini adalah snack atau juga makanan ringan yang memang tersedia sekali. Ada banyak sekali makanan ringan yang memang disediakan, tenan-tenan yang disediakan di Jakarta Fair Kemayoran 2024 ini. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama nih, Jona dan juga pemirsa di layar kaca, ini memang banyak sekali para pengunjung yang memilih, yang saat ini sedang memilih begitu beragam varian rasa dan juga harga yang memang ditawarkan dari snack-snack makanan ringan yang memang dijual oleh para pedagang UMKM maupun juga pedagang industri yang disediakan
disediakan di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta ini. Di mana kalau dari pantauan kami di lapangan, ini tidak hanya makanan ringan saja, namun juga ada banyak sekali sajian kuliner Nusantara maupun juga dari mancanegara yang memang disediakan di PRJ pada tahun ini. Karena kalau dari pantauan kami di lapangan ini memang ada kurang lebih sebanyak 2.550 tenan yang disediakan di ajang pameran terbesar di tahun ini, yakni PRJ 2024. Kami akan mencoba mengajak Anda nih, Jona dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung begitu, karena memang saat ini antusiasme dari para pengunjung ini terbilang sangat ramai sekali. Bisa dilihat di layar kaca, Juno dan juga pemirsa, antusias dari para pengunjung ini bahkan untuk memasuki ke salah satu tenan makanan ringan ini bahkan sudah antri hingga di area pintu luar booth dari makanan ringan ini sendiri. Saya akan mengajak Anda, Juno dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu siapa? Indah. Ibu Indah. Ini bisa diceritakan Bu, ini sudah belanja apa aja Bu selama di PRJ ini? Belanja ciki. Apa aja Bu selama ini? Oke, Bu Indah ini datang dari mana sama siapa aja Bu? Di Jakarta Timur, bareng teman-teman. Ya, Bu ya. Ini udah belanja apa aja dan juga ini antusiasmenya seperti apa Ibu? Itu aja. Oke, ya Jona dan juga pemirsa, ini memang saat ini antusias dari masyarakat atau dari para pengunjung di sini ini memang terbilang sangat ramai sekali. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian Pekan Raya Jakarta yang akan berakhir pada malam hari ini. Karena dari pantauan kami di lapangan dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa memang di hari terakhir perayaan Jakarta Fair Kemayoran ini nantinya juga akan diramaikan oleh beragam artis dan juga band ternama seperti J-Rocks dan juga Kotak. Ini nantinya akan meramaikan dari penutupan rangkaian Pekan Raya Jakarta 2024 ini. Dan memang kalau dari antusiasmenya ini, kalau dari pantauan kami ini, Juna dan juga pemirsa, nampaknya semakin sore ini justru semakin ramai didatangi dari masyarakat, baik dari ibu kota maupun juga dari kawasan penyangga lainnya. Bahkan tidak sedikit dari para pengunjung yang datang dari luar kota untuk menikmati berbagai keseruan yang ada di Pekan Raya Jakarta ini. Selain ada beragam kuliner maupun juga snack-snack makanan ringan, baik dari dalam maupun juga luar negeri, ada banyak sekali tenan-tenan yang menjajakan lainnya begitu, seperti dari otomotif maupun juga dari kebutuhan alat-alat rumah tangga maupun juga dari alat-alat lainnya. Ini memang banyak sekali disediakan. Nah, kalau di layar kaca ini, Jona dan juga pemirsa, ada salah satu rangkaian mobil wisata yang memang disediakan di Pekan Raya Jakarta untuk mengangkut dari para pengunjung yang hendak untuk mengelilingi area Pekan Raya Jakarta ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, ada kurang lebih sebanyak 2.550 tenan yang disediakan di PRJ atau di Pekan Raya Jakarta 2024 ini. Nah, Juno dan juga pemirsa, ini memang kalau dari informasi yang kami dapatkan juga, bahwa tadi pada pukul kurang lebih 15.30 waktu di sebagian barat juga telah hadir dari anak Presiden Joko Widodo yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau juga PSI. Dari PSI begitu, maksud kami dari Partai Solidaritas Indonesia, ini tadi sudah hadir ke PRJ untuk menikmati berbagai rangkaian keseruan yang ada di PRJ ini. Mungkin Juno dan juga pemirsa ini tertarik untuk menikmati berbagai keseruan yang ada di PRJ ini. Kami tunggu kehadirannya di PRJ pada malam hari ini. Juno. Baik, salam. Tadi menarik sekali hari terakhir dan nanti malam akan ada J-Rocks dan juga Kotak. Terima kasih Salam atas kemeriahannya langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali. Dari PRJ, pemirsa, ini juga ada pilihan lain untuk Anda penggemar flora ataupun fauna. Jangan sampai melewatkan pameran Flona 2024 di lapangan Banteng, Jakarta. Pameran mengusung tema Jakarta Global Hijau Mempesona, menghadirkan ratusan stand tanaman hias, hewan peliharaan, hingga keperluan perawatan fauna maupun flora. Pameran Flona 2024 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi pilihan untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama keluarga. Dalam pameran ini, pengunjung diajak untuk melihat-lihat aneka tanaman hias. Salah satu yang menarik perhatian adalah tanaman bonsai.
Beragam pohon bonsai baik lokal maupun impor, mulai dari Hokianti, Cendrawasih, dan 1000 bintang dipamerkan dengan sangat menarik. Bahkan ada yang ditata lengkap dengan rumah-rumahan, sehingga sangat indah dilihat. Bila berminat, pengunjung pun dapat membeli dengan harga bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga ratusan juta rupiah. Kalau untuk harga di sini, pertama dari ada yang 100.000 juga ada. Harapannya untuk lebih mempromosikan lah gitu kan, agar masyarakat khususnya di Jakarta ini lebih mencintai pepohonan gitu kan ya. Selain disuguhi berbagai booth tanaman, pengunjung juga bisa bersuah foto dengan pemandangan tanaman yang cantik. Pameran yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang ini juga menghadirkan berbagai booth hewan peliharaan hingga keperluan perawatan fauna maupun flora. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Selain pameran flora dan fauna di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, akhir pekan ini juga digelar Festival Kuliner Nusantara. Di festival ini Anda akan bisa menikmati berbagai makanan Nusantara dari berbagai daerah. Ya, bertajuk Panggung Rasa Nusantara, lebih dari 220 tenan kuliner menawarkan berbagai olahan makanan dan minuman khas Nusantara, tradisional dan viral seperti dawet ayu khas Banjarnegara hingga salad buah. Dan sejumlah pengunjung antusias mengeksplor berbagai jenis makanan yang ditawarkan. Ya, dan untuk mengetahui kemeriahan pameran Flona 2024, bagaimana suasana di sana, ada rekan kami Faisal Renaldi. Faisal, silakan dengan laporan Anda. Ya, dan juga pemirsa, memang selain pameran flora dan fauna, di lapangan Banteng ini juga ada Festival Kuliner Nusantara yang bertajuk Panggung Rasa. Dan memang ada berbagai macam makanan khas Nusantara yang dijual di sini. Namun Juno, yang menarik perhatian saya di sini untuk sore-sore ini panas-panas, enaknya memang minum minuman segar. Nah, ini ada es dawet ayu asli Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, Juno, memang es dawet ini merupakan minuman khas Banjarnegara, Jawa Tengah yang terbuat dari tepung beras dan juga tepung beras ketan yang memang disajikannya dicampur dengan santan dan juga gula merah cair. Nah, juga memang di sini di es dawet ayu ini ada beragam menu yang disajikan. Nah, untuk mengetahuinya Juno, kita langsung tanyakan saja ke abangnya ya. Halo Bang, boleh ngobrol sebentar Bang? Boleh. Saya juga mau sekalian pesan nih Bang. Nah, mungkin ini saya lihat ada menunya, ada beragam. Boleh dijelaskan tepatnya atau detailnya gimana Bang? Menunya ada apa aja? Kalau ada es dawet ayu original, terus kita ada es dawet nangka, kita juga ada es dawet durian, dan es dawet special mix. Special mix itu nangka plus durian. Oke, baik. Bang, ini yang jadi favorit tuh di sini apa sih Bang? Kalau di sini yang best sellernya dawet nangka sama dawet durian. Bang, ini kan saya masih bingung nih Bang, bedanya dawet sama cendol tuh apa sih Bang? Kayak bentuknya sama nih Bang. Kalau sepertinya sih mungkin dari daerah asalnya aja sih Pak ya. Kalau dawet ayu kan minuman khas dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalau cendol kayak dari Jawa Barat, Bandung, daerah Bandung gitu. Oke Bang, sejauh ini tuh antusias dari masyarakat yang beli tuh gimana nih Bang? Kalau boleh tahu Bang? Alhamdulillah bagus sih Mas. Soalnya kan minuman tradisional yang ya bisa bersaing lah untuk masa kini gitu. Alhamdulillah bagus. Bang, tadi saya sudah pesan nih 2. Udah jadi belum? Udah jadi. Oke, Juno dan juga pemirsa, ini saya sudah memesan 2 minuman. Oke, boleh 1 Bang? Boleh. Sip, yang ini. Oke, Juno dan juga pemirsa, memang saya sudah memesan 1 minuman es dawet ayu yang asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah memesan minuman ini, kita bisa langsung berduduk-duduk santai atau bisa dikatakan piknik sambil healing di rumputan yang ada di lapangan Banteng ini. Dan memang Juno dan juga pemirsa, festival atau pameran kuliner khas Nusantara ini akan berlangsung sampai dengan hari ini pada pukul 9 malam nanti. Juno, memang keseruan ini atau antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Bisa dilihat dari pengunjung yang datang pada minggu sore ini sangatlah ramai. Nah, Juno dan juga pemirsa, jika ingin ke sini kita tunggu sampai dengan pukul 9 malam tadi. Juno, kembali ke Anda di studio. Oke Faisal, sampai nanti pukul 9 ya. Jadi kalau hari ini yang tidak sempat ke PRJ bisa ke lapangan Banteng tadi untuk festival Flona dan juga kuliner. Terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kembali bersama kami. Pemirsa, insiden penembakan terjadi saat Donald Trump berkampanye di wilayah Pennsylvania, Amerika Serikat. Akibat peristiwa ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan terluka. Sementara itu, terduga pelaku penembakan Trump dikabarkan tewas. Sejumlah suara tembakan terdengar saat kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump berkampanye di kawasan Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sesaat setelah suara tembakan, mantan Presiden Amerika Serikat tersebut pun terjatuh. Trump terluka di bagian telinga kanannya dan segera dievakuasi dari panggung oleh pasukan keamanan Amerika Serikat. Sebelum dievakuasi keluar panggung, Trump bangkit dan sempat mengepalkan tinjunya ke udara sambil berteriak ke arah massa. Pasukan keamanan Amerika Serikat bergegas membawa Trump keluar panggung dan masuk ke dalam sebuah kendaraan. Akibat insiden penembakan tersebut, Trump dilaporkan terluka, namun belum ada informasi lengkap tentang kondisinya. Usai insiden, lokasi kampanye langsung dipenuhi penjagaan ketat. Belum ada pernyataan dari petugas kampanye Trump terkait peristiwa ini. Sementara itu, Presiden Joe Biden yang tengah berada di Delaware mengatakan dirinya belum mendapat informasi terkait penembakan tersebut. Ya, pelaku penembakan kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump dilaporkan tewas. Trump diketahui mengalami luka di bagian telinga pasca insiden di tengah kampanyenya di Pennsylvania. Pelaku penembakan Trump dikabarkan tewas berdasarkan keterangan dari jaksa wilayah setempat Richard Goldinger kepada awak media. Menurut saksi, pelaku membawa senapan dan berada di atas atap gedung di lokasi kampanye Donald Trump. Selain terduga pelaku, satu orang pengunjung dalam kampanye ikut tewas dalam kampanye tersebut. Trump sebelumnya ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, mantan Presiden Amerika Serikat itu terluka di bagian telinga kanan saat dievakuasi oleh petugas keamanan Amerika Serikat. Ya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan saat kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Insiden penembakan terjadi di Pennsylvania dan diduga dilakukan Thomas Matthew Crooks. Kevin Rodrick, agen khusus FBI, mengatakan setelah terbunuh di tempat kejadian, Crooks tidak memiliki identitas apapun di tubuhnya, sehingga FBI harus melakukan tes DNA dan tes biometrik. FBI mengidentifikasi Crooks berasal dari Bethel Park, Pennsylvania. Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik. Donald Trump merupakan calon presiden dari Partai Republik yang akan bersaing dengan petahana Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Kini FBI masih melakukan penyelidikan yang melibatkan banyak badan federal dan negara bagian. Kevin Rodrick meminta masyarakat menyampaikan informasi yang mereka miliki melalui saluran informasi atau situs web FBI. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. I would confirm for you that we did have one individual killed, and I know I heard somebody say about 2 victims. There were 3 in total besides the former president. So 2 critically wounded, 1 killed. Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara soal insiden penembakan saat kampanye Donald Trump. Biden bersyukur mendengar Trump selamat dari peristiwa penembakan dan menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Dikutip dari akun resmi Joe Biden dalam postingan di sosial media X, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi insiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Ia juga menegaskan tidak ada tempat untuk aksi kekerasan tersebut. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Donald Trump dikonfirmasi dalam keadaan aman usai peristiwa penembakan. Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat.
Thanks for coming, folks. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. I may be able to come back a little later tonight, but we'll put out a statement if I'm not able to if it's not convenient for you all. But the bottom line is that the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much, and I hope I get to speak to them tonight, and I'll get back to you if I do. Are you worried, President, safety? Was the security failing, Mr. President? Pengunjung Hollywood dan warga terkejut dengan penembakan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka tidak percaya dan berharap agar Trump dalam kondisi baik meski dikabarkan terluka. Masyarakat Hollywood dan turis masih tidak percaya dengan peristiwa penembakan Trump. Mereka mengaku tidak menyukai adanya gangguan di saat kampanye pemilihan presiden di negara mereka. Warga berharap Donald Trump tetap dalam kondisi baik meskipun dilaporkan luka. Reaksi yang sama juga ditunjukkan turis yang berada di sekitar Hollywood. First of all, I thought like, did he survive, you know, because I just said he got shot. So, yeah, like no words for this, actually. Like I was in total stare, and I was watching the video where he was holding his ear, you know, and then like all the security guards got on him, like crazy. Like really, like I'm getting goosebumps right now when I think about this, like for real. I was really surprised, shocked, didn't like it. You know, I'm not really a big fan of Donald Trump, but still I don't like the fact that, you know, our ex-president was shot. It's something that didn't happen after Clinton. At least I don't think so. But now that it's happening again, I think it just proves that there's so much divide in this country and that people really think that Trump is just, I personally don't think he's adequate to be our president. He's very vile, very divisive, and I think that he's just dividing this country. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilarikan keluar panggung setelah ditembak saat kampanye Pilpres Amerika Serikat di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ya, calon Presiden Donald Trump ditembak saat berkampanye, usai terdengar beberapa kali letusan tembakan dengan cepat. Trump merunduk di belakang podium. Pengawalnya bergegas ke panggung, melindunginya. Trump pun segera dievakuasi dari panggung. Meski diduga Trump ditembak mengenai bagian telinga kanan, Trump masih bisa mengepalkan tangan ketika dievakuasi dari atas panggung. Setelah situasi terpantau aman, Trump dilarikan ke mobil yang sudah disiapkan untuk mengevakuasinya ke rumah sakit. Trump lantas dibawa pergi dengan iring-iringan mobil. Baik, pemirsa, untuk menggali lebih dalam terkait penembakan Donald Trump, kita terhubung dengan Anton Aliabas, pakar keamanan internasional sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CID. Assalamualaikum, selamat sore Bang Anton.
Waalaikumsalam. Sore Mas Juno. Ya. Bang Anton, kita tahu bahwa penembakan dan fakta-fakta terbaru terkait bagaimana pelaku, senjata dan juga motif juga masih didalami. Kalau kita bicara mengenai keamanan, kita tahu ini satu momen yang cukup krusial. Banyak yang mengkritisi terkait bagaimana keamanan atau pengamanan terhadap calon presiden Donald Trump sendiri. Anda melihat dari sisi keamanan, bagaimana melihat kejadian ini? Pertama harus dicatat dulu bahwa ini adalah percobaan keempat untuk pembunuhan Donald Trump dari tahun 2017 sampai 2024. Ini percobaan keempat, gitu ya. Itu satu. Kedua, memang ada banyak diskusi saat ini dan informasinya masih berseliweran. Ada yang kemudian mempertanyakan bagaimana pengamanan perimeter kampanye. Gitu. Pertama itu kok gitu. Jadi kalau kita bicara tentang penembakan, apalagi ngomong tentang apakah dia terlatih atau tidak, di situ ada bendera yang berkibar-kibar gitu ya. Jadi kalau ngomong tentang bendera yang berkibar itu kan menunjukkan arah angin ya, terus juga kecepatan angin dan lain-lain. Kok ada gitu, itu satu. Kedua misalnya itu antara shooter sama sniper dari Secret Service itu sebenarnya karena dalam radius mereka bisa melihat gitu. Kenapa kok tidak ada reaksi? Ketiga, kok tidak ada, seakan-akan tidak ada pengamanan yang lebih matang gitu, ada tidak pengawasan menggunakan drone, lalu juga unit reaksi cepat dan lain-lain gitu. Ini yang kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan analisis apakah memang ini disengaja untuk membunuh atau memang untuk meningkatkan elektabilitas gitu. Karena mengingat kalau misalnya saya baca dalam laporan terakhir yang dilaporkan oleh Al Jazeera misalnya, Thomas Crook itu kan tadi juga disebutkan Mas Juno, ini adalah dari register Republikan gitu. Ini kan pemilih Republik tapi juga pernah menyumbang untuk Demokrat, menarik profilnya. Betul. Jadi ketika dia bilang adalah dia register Republikan, nah ini menjadi menjadi analisisnya jadi berkembang luas. Satu adalah bagaimana pengamanan perimeter, itu soal kampanye. Kedua tentang motif pelaku. Gitu. Tapi pelaku. Nah ini yang sampai sekarang masih memang belum jelas, Mas Juno. Sebelum kita bicara motif, Bang, kita bicara pengamanan perimeter. Kita tahu bahwa sekelas Amerika, mereka they got, Secret Service, right? Ini badan dinas rahasia yang tentunya harusnya punya pengalaman yang luar biasa. Berkali-kali hal serupa, John F. Kennedy 63. Apakah Anda melihat bahwa memang dinas rahasia seperti Secret Service ini memang saat ini tidak begitu canggih in terms of mereka sangat fragile dengan adanya kejadian ini? Kalau Secret Service itu kan padanannya sama Pas Pampres ya. Jadi Pas Pampres. Sementara kan Pas Pampres kan seperti yang kita tahu dia kan pengamanan ring dalam. Tapi kan ring luarnya masih ada yang membantu. Itu yang kemudian menjadi kontroversi. Kenapa gitu? Dan di mana unit reaksi cepat? Kok hanya ada sniper? Sniper kan juga tidak terlalu cepat untuk responsif gitu. Harusnya kan ketika tadi ada gambar kan ada banyak senapan serbu Kalau misalnya kita lihat misalnya ada beberapa wawancara dari BBC yang menyebutkan saksi mata bilang kita sudah teriak-teriak itu ada penembak. Kok tidak ada reaksi cepat? Bagaimana pengamanan perimeter itu kan yang menjadi tanda tanya gitu ya. Jadi kalau Secret Service dia pasti akan yang dekat dengan presiden. Sementara pendukung luarnya gitu, bagaimana pengamanan di luar dari ring satu itu yang menjadi. Tapi Bang Anton, yang menjadi banyak sorotan. Kalau Secret Service, mereka internal seperti itu ya, bukan eksternal. Tapi apakah mereka juga harusnya melakukan survei, let's say semua atap, jarak pandang? Ini kan juga hal-hal yang memang harusnya Secret Service juga tahu gitu, walaupun bukan rananya misalnya. Betul, itu kalau misalnya kalau di media sosial ada banyak yang coba nyambungin gitu. Jadi ketika snipernya Secret Service itu sebenarnya bisa melihat snipernya yang mau si Thomas Crook gitu. Tapi kok kenapa tidak ada reaksi gitu. Jadi mereka hanya melakukan reaksi ketika sudah ada lepas tembakan. Gitu. Tapi itu sebenarnya ada upaya mitigasi dulu gitu loh. Nah, lalu kan sebenarnya yang di bawah seperti apa? Kok nggak ada yang ngejar gitu? Hanya penembakan dari atas gitu. Nah, ini kan. Dan kan mestinya tadi ya, kalau Secret Service namanya kunjungan presiden, kayak gini itu kan pasti ada pengecekan lebih dulu. Itu ada di mana? Makanya sekarang ini juga lagi menggelinding gitu tuntutan untuk mundur bagi mereka penanggung jawab keamanan, termasuk juga Secret Service. Banyak melihat bahwa ini adalah kegagalan Secret Service untuk melakukan deteksi awal dan pemeriksaan awal. Gitu loh. Kok bisa
sampai ini mereka selalu nyebutnya adalah kecolongan, walaupun kalau kata intelijen ya kita sudah tahu ada kemungkinan, karena kan juga misalnya dari sejumlah pendukung Trump juga mengingatkan bahwa ini ada upaya upaya pembunuhan Trump gitu, dan hari ini kemudian kejadian gitu ya, ini kan yang menjadi tanda tanya di mana aparat keamanan. Tapi kan kita sebenarnya harus bisa, ya itu tadi FBI lagi melakukan investigasi, tapi juga memang perlu untuk kemudian aparat keamanan juga dilihat juga apakah benar seperti yang tuduhan dari teman juga analisis yang sekarang lagi berkembang gitu. Jadi dari bawah tidak ada dukungan, dari perimeter yang lebih luas, dari podium itu tidak ada gitu, kok sampai bisa gitu. Yang menembaknya adalah dari sniper Secret Service, bukan dari bawah yang melakukan penghadangan. Apalagi kalau misal kata saksi mata tadi bilangnya mereka sudah melihat dan berteriak-teriak, kok responnya terlalu lambat gitu. Nah itu kan yang memang perlu ada pengecekan lebih lanjut. Dan disebutkan juga, saya baru baca artikelnya, bahwa pengamanan untuk baik itu Donald Trump juga Joe Biden ditingkatkan ya dengan adanya kejadian ini, karena memang ini tamparan keras untuk Secret Service dan juga keamanan di Amerika. Tapi kalau kita bicara Bang Anton terkait bagaimana frame-nya in a bigger frame, bahwa pemilu saat ini di Amerika Serikat dengan kejadian ini, apakah dampaknya cukup masif terkait keamanan, rasa aman publik di Amerika setelah kejadian ini, kalau dari kacamata Anda? Saya pikir ketika tidak lama dari kasus penembakan itu sudah mulai menggelinding nih, bagaimana kemudian baik dari dua pihak itu coba kapitalisasi isu penembakan ini gitu. Jadi pendukung-pendukung Trump udah mulai, apalagi kalau misalnya tadi ngelihat video kan, footage tadi dengan muka berdarah, Trump masih mengepalkan tangan bilang fight gitu ya. Itu seakan-akan mengingatkan saya tentang Iwo Jima gitu. Jadi bagaimana heroik gitu ya, dan itu bisa dikapitalisasi gitu ya. Nah, ini memang bagi saya ini adalah buah yang tidak bisa kita hindari ketika terjadinya pembelahan sosial yang sangat kuat gitu. Jadi dari tahun 2017 kan memang dan ini juga ada terjadi di banyak dunia lain termasuk di kita, bagaimana pembelahan sosial akibat dari pemilu, dari event politik gitu ya. Jadi kemudian ada segregasi yang sangat kuat, ada pemisahan yang sangat kuat, ada pertarungan, sehingga tidak bisa kita hindari adanya kekerasan politik gitu ya. Jadi kekerasan politik itu akan mungkin tercipta gitu. Jadi ya ini bagi saya ini adalah tentu saja bagi Trump dan juga bagi kubunya Biden akan mencoba mengkapitalisasi. Kalau Biden bagaimana memitigasi? Kalau misal kita lihat tadi misalnya pidato Biden tidak menggunakan I strongly condemn, tapi dia akan bilang bahwa setiap orang itu harus mengutuk gitu. Jadi dia tidak memulai statementnya dengan I strongly condemn gitu. Jadi ini kan juga kita bisa lihat bahwa bagaimana gestur kampanye politik, gestur bahasa politik juga akan kita lihat gitu. Bang Anton, dengan kata lain, kejadian ini apakah akan menguntungkan Trump? Karena kita tahu bahwa di sini Trump ibaratnya adalah assassination attempt korban seperti itu ya, dan kemungkinan publik akan terus tertuju kepada Trump perhatiannya. Sementara Joe Biden akrab dengan image uzur dan juga lemah. Plus kemarin juga kita tahu beliau salah sebut ketika memanggil Presiden Zelensky dengan Putin. Apakah dua hal ini korelasinya nantinya akan sangat berdampak signifikan terhadap hasil pemilu menurut Anda? Ya, dinamika di Partai Demokratnya pun juga cukup besar. Banyak desakan juga bilangnya ini saatnya kayak kita ganti kandidat deh gitu ya, ganti kandidat deh. Jangan Biden misalnya buat kita menang gitu. Jadi memang saya pikir mereka masih ada waktu nih sampai November gitu. Jadi ada Agustus, September masih ada banyak mungkin yang terjadi. Tinggal bagaimana dua pihak ini, dua kubu ini untuk memanfaatkan situasi. Bagaimana? Tentunya kalau hari ini Trump gitu ya, Trump sangat mungkin untuk bisa di atas angin, kemudian bagaimana dia mempotret. Tapi kan ketika bilang Thomas Crook itu adalah Republikan gitu ya, jadi kalau misalnya dia adalah Demokrat udah jelas tuh bisa di atas angin sekali gitu. Tapi kan ketika ini adalah Republikan gitu, dan sejauh mana kemudian nanti dari timnya Biden dan Demokrat ini bisa memitigasi ini, saya pikir ini akan menjadi sebuah election yang sangat seru, walaupun tentu saja kita sangat prihatin dengan adanya kekerasan politik dalam sebuah event politik yang damai. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya mitigasi ini dan politisasi, tentunya pastinya akan dimainkan kedua belah pihak, walaupun memang kita mengutuk tadi kejadian ini ya Bang Anton ya. Ya. Oke. Dan politisasi memang kita nggak akan bisa hindari karena terjadi di momen politik. Bang Anton, kalau kita lihat juga bagaimana fakta terbaru terkait Crooks, Thomas Crooks ini yang tewas ya, pelaku ini adalah seorang Republikan
tapi juga pernah menyumbang untuk Demokrat. Dan kalau kita bicara ideologi politik, Demokrat ini kan melarang gitu, atau tidak memperbolehkan memiliki senjata, lebih pro ke seperti itu. Sementara Republik boleh. Ini dua hal yang cukup debatable ya. Anda melihat kalau ya walaupun motifnya masih sangat dini kalau kita lihat, tapi dari fakta-fakta ini, bagaimana Anda melihat seorang Crooks ini? Apakah dia adalah let's say lone wolf ya, atau memang ada motif lain kalau dari analisa Anda? Ya, satu kita harus lihat bahwa Amerika sangat sulit untuk menerapkan pelarangan kepemilikan senjata. Ini selalu debatable dan selalu kalah dalam Kongres itu. Sekalipun ada banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata, tapi tetap saja Amerika tidak pernah melarang. Itu yang satu. Kedua, memang kalau misalnya kita lihat tadi saya bilang nih catatan ini Trump ini yang keempat gitu ya. Jadi keempat, tapi juga menarik pelakunya adalah dari Republik. Di sisi lain ada banyak analisis yang melihat bahwa ini kayaknya nih si Thomas ini sering latihan nih, lihat dia. Jadi bagaimana dia melihat, jadi ada banyak mencoba melakukan analisis bahwa ini bukan seorang amatir yang kemudian menembak dari jarak dekat. Dia memperhatikan sekali jarak tembak dan lain-lain. Lagi-lagi ini kan kita memang masih menunggu analisis yang lebih lanjut, penyelidikan yang lebih lanjut. Tapi saya pikir tentu saja keberadaan Thomas, apakah dia lone wolf atau bukan, ini memang membutuhkan waktu. Tapi saya pikir profil ini gitu ya, ini profil yang jadi menarik. Apakah ini disetting oleh orang dalam gitu ya? Orang dalam memang tidak ingin melukai, walaupun itu juga ada yang meninggal ya. Ada satu orang yang meninggal selain dari yang tadi Thomas, dan juga ada 2 orang terluka gitu ya. Tapi kan memang, dan ini kasus kampanye ini kan bukan yang pertama. Dulu tahun 72 George Wallace itu calon dari Demokrat juga melakukan terjadi ditembak gitu, dan sampai dia akhirnya harus berhenti, tidak bisa melanjutkan dan diganti dengan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kekerasan politik di Demokrat di AS ini sangat banyak gitu ya. Jadi terjadinya sudah berulang dengan motif yang sangat beragam. Gitu. Dan tadi kita tidak bisa kemudian mengambil satu pattern tertentu gitu, kenapa, apalagi nih si Thomas sudah meninggal gitu. Jadi kan kita juga tidak bisa mempertanya lebih lanjut apa motifnya dan lain-lain. Paling hanya cuma sekedar mengikuti jejaknya saja. Baik, gitu. Bang Anton, jadi menarik tadi profil yang memang masih harus kita lihat perkembangannya dan kita bedah bersama. Kalau satu mungkin Bang Anton, kita melihat senjata yang baru di-reveal beberapa saat yang lalu yang saya baca, AR-15, AR-15 ya, semi otomatis, light revolver, ini legal di US setahu saya, dan memang bisa dimiliki banyak orang, dan juga debatable karena memang sering digunakan untuk penembakan massal seperti itu. Anda melihat temuan terbaru terkait AR-15 ini seperti apa? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa ini tidak mengherankan bagi si Thomas. Kemudian banyak analis yang melihat bahwa Thomas ini sering berlatih. Ketika dia selayaknya bahwa ini ketika dia di dalam shooting range gitu, jadi dia melakukan penembakan. Walaupun juga misalnya ada analisis sebenarnya yang target adalah headshot gitu, di belakang telinga, tapi sayangnya Trump lagi belok kepalanya gitu, jadi lagi noleh sehingga yang kenanya kupingnya misalnya. Tapi itu menarik, apalagi misalnya kita lihat bahwa yang terjadi di sana yang ngerespon adalah sniper misalnya. Nah itu yang saya pikir kita akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh FBI. Dan setahu saya juga AR-15 ini adjustable, sangat mudah digunakan dan disesuaikan. Jadi memang banyak dimiliki orang-orang di Amerika Serikat. Satu mungkin Bang Abbas sebelum kita tutup, dari kejadian ini sebagai bangsa yang besar Indonesia, what can we learn? Apa yang bisa kita pelajari? Pertama tentu kita tidak bisa lagi menyepelekan ancaman ya, namanya pembersihan perimeter gitu. Jadi justru ketika kita bilang kita aman, artinya kita dalam posisi yang sangat rentan untuk terjadi itu satu. Kedua, penting untuk selalu melihat bahwa ada ekses dari kita memulai politik identitas, apapun pembelahan sosial, bahwa ada potensi terjadinya kekerasan politik. Dan ini adalah buahnya salah satu. Jadi kita harus belajar lebih lanjut. Jadi jangan pakai kekerasan, jangan pakai politik identitas, jangan berupaya untuk memisahkan bahwa kita atau lawan gitu. Nah ini adalah salah satu buahnya gitu. Jadi ini adalah satu konsekuensi yang nggak bisa kita hindari ketika kita menggunakan politik identitas, ketika kita ingin membelah si pemilih antara Anda atau kami gitu. Nah ini yang saya pikir
lesson learn yang penting untuk selain dari kita ngelihat kacamata keamanan dan juga ngelihat bahwa hey politisi jangan menggunakan politik identitas untuk memecah belah masyarakat karena impact-nya akan seperti ini. Itu memang yang luka adalah Anda, tapi bagi masyarakat itu akan menimbulkan kecurigaan, mengurangi kohesi sosial dan lain-lain. Saya pikir itu lesson learn-nya Mas Juno. Oke, menarik sekali penjelasan yang membuat kita juga tadi bisa relate bahwa politik ya sah-sah saja bersaing, tapi tolong ya jangan korbankan masyarakat dengan tadi politik identitas, SARA, karena kekuasaan kan hanya untuk segelintir orang, tapi yang banyak akan rugi nantinya masyarakat ketika ini tadi disalahartikan dan dibuat dengan cara-cara yang tidak baik. Terima kasih Bang Abbas, saya masih punya banyak pertanyaan karena ini kita tahu hari ini jadi headline di mana-mana, tapi waktunya terbatas. Sehat-sehat untuk Bang Anton Ali Abbas, pakar keamanan internasional. Terima kasih. Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 17 Agustus nanti menuai polemik. Pembatasan BBM bersubsidi dinilai akan berpengaruh terhadap pengeluaran ekonomi, namun warga justru meminta rencana tersebut tidak diberlakukan. Wacana pemerintah membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menuai penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini diklaim bertujuan mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara, namun warga meminta rencana tersebut tidak diberlakukan. Dipertimbangin lagi aja gitu. Iya, karena kan buat kalangan bawah kan kasihan gitu Bang, mahal bensin. Biayanya semakin mahal. Jadinya nggak setuju? Nggak setuju. Oke, jadi lebih baik gimana tuh? Tetap jangan dibatasin apa gimana? Jangan dibatasin aja. Ya karena kita di sini kan kita banyak membutuhkan. Kalangan menengah ke bawah itu lebih membutuhkan BBM. Kalau kalangan ke atas silakan, lebih baik diklasifikasi aja kendaraannya. Gitu. Kita kan sekarang berencana ini mau. Sebelumnya rencana pembatasan BBM disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Pernyataan Luhut mendapatkan kritik dari anggota Komisi 7 DPR Mulyanto. Ia menilai pernyataan Luhut bertentangan dengan laporan Menkyu Sri Mulyani Indrawati bahwa pembatasan BBM subsidi baru akan dijalankan pada 2025. Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam diskusi polemik MNC Trijaya yang bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM subsidi dibatasi 17 Agustus. Jadi dalam konteks itu, pernyataan Pak Luhut nggak punya dasar ya. Nah, ini yang harus dihitung ya. Pengeluaran memang itu disyaratkan gitu kan. Pengeluaran untuk banyak hal meningkat sehingga diperkirakan defisit akan bertambah ya. Tapi tetaplah harus di bawah 3% kan. Nanti akan ada peningkatan hutang kemungkinan. Nah itu di sela itu. Tapi kami cenderung harusnya sesuai lah dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani lah ya. Tahun depan itu mungkin realistis ya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Arifin memastikan pembatasan akan tetap dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Kita lagi mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran. Jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Cara pembatasan BBM subsidi Pertalite adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor lebih dari 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG sangat luar biasa besarnya, di mana di tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah.
Pada 2022, anggaran hingga 149,4 triliun rupiah. Tahun 2023, 138,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Pembatasan BBM bersubsidi sebetulnya bukanlah wacana baru. Diharapkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat terkait pembatasan BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75/2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres tersebut, Kepala Otorita IKN dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksana investasi di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan yang ditandatangani 11 Juli kemarin, Kepala Otorita IKN diberikan wewenang untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN. Berdasarkan ayat 1 pasal 6 Perpres Nomor 75 Tahun 2024, Kepala Otorita disebut dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dalam pengendali merupakan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tanah yang telah ditetapkan Kepala Otorita akan menjadi acuan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan untuk menetapkan zona nilai tanah. Nantinya Kepala Otorita juga dapat memberikan pengelolaan tanah aset dalam pengendali kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenaan kontribusi tarif sampai dengan Rp0 ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran. Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan 2 kriteria, yakni pelaku usaha tersebut telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kriteria kedua, pelaku usaha harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Fenomena selebritis maju Pilkada 2024 mulai dilirik oleh sejumlah partai, bahkan sejumlah parpol nampak percaya diri untuk memunculkan nama-nama selebritis. Dari sekian nama yang muncul akan menjadi bahan diskusi publik. Sejumlah artis mulai dilirik oleh sejumlah partai, dan artis tersebut akan maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Seperti halnya Marcel Widianto disebut sebagai wakil calon wali kota Tangerang Selatan yang diusung Partai Gerindra mendampingi Ahmad Riza Patria. Meski di tengah keraguan publik, Marcel tetap terus maju dan meyakini masyarakat Tangsel. Nama lainnya ada JJ Govinda yang muncul di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Pemilik nama asli JJ Rici Ismail merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional. Artis lainnya yang juga senior di dunia politik turut masuk dalam bursa calon kepala daerah adalah Rano Karno. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang digadang-gadang maju dalam Pilkada Banten. Selain itu terdapat Krisdayanti yang juga kader PDIP masuk dalam bursa Pilkada Jatim. Ahmad Dhani dari Partai Gerindra masuk radar bakal calon wali kota Surabaya. Dan berikut nama-nama artis yang bakal maju dalam Pilkada 2024. Fenomena selebritis di Pilkada serentak 2024 dapat dijadikan gimmick politik yang dilakukan parpol. Padahal, belum tentu parpol yang dimaksud bakal benar-benar mengusung calon tersebut.
Gimik politik tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan atensi media atau masyarakat dan mendongkrak nilai politik dari sebuah parpol dalam pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, untuk menjadi wakil Bobi Nasution pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Bobi menyebut menunggu inisiatif PKB untuk mempertemukan. Nama istri artis Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sedang hangat dibicarakan di dunia perpolitikan Indonesia. Pasalnya, Nagita Slavina diusulkan oleh DPP PKB untuk menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait usai memberikan surat rekomendasi kepada menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Menanggapi nama Nagita Slavina yang akan diduetkan dengan dirinya, Bobi menyebut masih menunggu arahan PKB untuk menindaklanjutinya karena yang mengusulkan nama tersebut adalah PKB. Bobi juga menunggu PKB untuk mempertemukan dirinya dengan Nagita Slavina untuk membahas lebih jauh terkait usulan dari PKB tersebut. Ya kan yang mengusulkan PKB, makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya kalau PKB mengusulkan kemarin ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya ya kami nunggu dari PKB. Selain PKB, hingga saat ini Bobi Nasution telah mendapat usungan dari 5 partai politik lain, diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Nasdem. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diusung Golkar untuk dampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, Yusuf Hamka menyatakan dirinya siap jika itu memang keputusan dari pimpinan partai. Hal tersebut Yusuf sampaikan saat berkunjung ke kediaman Mahfud MD di kawasan Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi. Saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Treslinda. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Juno. Dapat saya laporkan untuk arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Sementara persendatan kendaraan terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke Warung Buncit. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cilandak dalam keadaan ramai lancar. Dan juga peningkatan volume kendaraan juga terjadi dari arah Ragunan, di mana kita ketahui Ragunan ini merupakan kawasan wisata juga yang dipenuhi oleh pengunjung, sehingga pada sore hari ini dengan arus balik dari arah Ragunan menjadi salah satu hal yang membuat kepadatan kendaraan ke arah Fatmawati dan juga Jakarta full pada sore hari ini. Kemudian sebagai informasi, Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh yang dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 28, di mana sasaran operasinya adalah pengguna jalan yang tidak menggunakan helm, berkendara di bawah umur, dan juga ada pun beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Juno, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi.